Oke, halo Bapak politisi. Gimana, Pak? Kalau para sarjana hukum pusing kita. Ya. Coba dulu, Anda sendiri gimana tanggapannya atas kasus ini? Ini kasus politik atau kasus hukum sih? Ya, antara kasus politik dan hukum campur baur. Ini Ya. kawin silang yang saya kira tidak berkesudahan. Ya. Kalau kita mengacu pada tema diskusi malam hari ini, kan sebenarnya ijazah ini mudah, tapi kok rumit. Saya melihatnya 4 tahapan. Ya. Ini kenapa harus menjadi mudah? Mestinya ketika UGM bicara tentang ijazah Pak Jokowi itu clear. Kan UGM bilang lulusannya, alumninya, Oke. Fakultas Kehutanan, tapi kan tidak dipercaya. Ya. Mestinya kalau memang UGM itu tidak dipercaya, gugat juga dong UGM-nya. Ya. Tunjukkan bukti-buktinya yang valid dan solid. Ya. Karena tidak percaya, maka tahap kedua yang mestinya cukup selesai adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazah aslinya. Ini adalah ijazah alumni Fakultas Kehutanan. Oke, mestinya selesai. Normalnya begitu. Normalnya begitu. Sebagai manusia. Tapi Pak Jokowi tidak mau menunjukkan Menurut dokumennya. Anda kenapa? Karena Pak Jokowi menganggap itu dokumen pribadi dan hanya ingin tunjukkan di pengadilan. Ini adalah tahap kedua yang rumit. Untuk menyelesaikan tahap ini, Bang, maka masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap tentang pengadilan. Kan sudah. Ini naik selangkah terkait dengan Tapi ijazah. kan orang sudah tersangka dulu. Kan Syukur belum ditahan. Kan ini sudah menjadi barang. Itu yang saya sebut sebagai langkah lebih maju karena sudah menetapkan ada sejumlah tersangka terkait dengan ijazah ini. Ya. Maka satu-satunya pembuktian untuk mengklirkan persoalan ini adalah hal hukum. Ya. Tinggal nanti dibuktikan apakah pengacara Bang Roy Suryo, pengacaranya Pak Jokowi akan tempur nih, adu data, adu fakta, ada argumen dan terusnya. Siapapun yang kalah dan menang pasti ada kontroversi dan kegaduhan. Kalau ini terus terjadi, maka ada langkah yang keempat, Bang. Amnesti atau abolisi di presiden selesai seperti yang sudah-sudah. Karena untuk menyelesaikan persoalan ini, menghentikan Jadi kegaduhan, artinya menghentikan kalaupun akhirnya nanti terbukti ada palsu, masih ada pintu penyelamatan yaitu amnesti abolisi, begitu? kan kita mendengarkan amnesti dan abolisi beberapa waktu yang lalu alasannya rekonsiliasi, Ya. alasannya politis, alasannya untuk menghentikan suasana kegaduhan dan kontroversi yang ada. Ya. Itu paling ujung. Yang Ya. hari ini paling ditunggu oleh publik itu adalah soal siapa yang sebenarnya paling kuat nih, kubunya Roy Suryo atau Pak Jokowi terkait dengan adu ijazah yang saat ini sedang ada di pihak kepolisian. Tapi di luar itu sebenarnya ini kan momentum katanya di tahun 2026 Ya. undang-undang pemilu akan dibahas oleh DPR sama Ya. pemerintah. Kalau boleh kita usul Bang Hotman, ini kan Bang Hotman banyak sekali yang nonton. Yang ingin saya katakan, boleh dong nanti calon presiden, calon gubernur, bupati, dan wali kota, termasuk juga calon anggota dewan, ketika dia mendaftarkan ke KPU, wajib hukumnya membawa dan menunjukkan ijazah aslinya. Karena per hari ini, yang diterima oleh KPU hanya fotokopi ijazah. Ya. Cukup legalisir, Oke. atau surat keterangan lulus. Ini Drama. momentum untuk memperbaiki sebenarnya, Pak. Drama ijazah Jokowi ini, menurut Anda masih diminati oleh publik, masih dianggap bagian dari entertainment, hiburan, atau apa ini? Atau penasaran pengen tahu akhirnya? Kalau saya melihat ada curiosity namanya, Curiosity. ada rasa keinginan tahuan dari publik. Ya. Sebenarnya siapa yang paling benar, Ya. kubunya Pak Jokowi atau kubunya Pak Roy Suryo? Ya. Dan kalau kita membaca kecenderungan publik, Bang Hotman, ini jangan sampai ada perdamaian, jangan sampai ada islah, jangan sampai remis. Ini harus ada yang kalah dan menang, hitam di atas putih. Karena kasusnya sudah berlangsung lama, hampir setahun dan hampir menenggelamkan Menurut isu-isu yang Anda, lainnya. seimbang nggak sih yang berlawanan ini? Roy Suryo tidak didukung oleh partai politik manapun. Sedangkan Anda tahu background dari Jokowi sampai hari ini masih super kuat. Anda sebagai politisi, kira-kira pertandingan ini bakal dimenangkan oleh siapa? Dari segi politik. Per hari ini masih 50-50. Hah? 50-50. 50-50 itu artinya 60-40. Itu Ya. 50-50 versi Madura, Pak. Oke Jadi- Pak, Bung Denny, halo, masih ada? Ya Bang Hotman. Menurut analisa saudara, tadi dia bilang skors masih 50-50 kekuatan. Sementara Roy Suryo tidak punya background partai politik, sedangkan Pak Jokowi semua lini masih dia punya koneksi. Menurut Anda bagaimana? Ya, teman-teman, memang dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini selalu ada perdebatan yang tak berkesudahan, teman-teman. Ya, baik itu di kalangan para netizen maupun juga di kalangan para aktivis ya dan hukum, dan bahkan ya Hotman Paris pun, sekelas Hotman Paris pun ya membahas mengenai ijazah Pak Jokowi bersama dengan Adi Prayitno. Nah, apakah ini adalah detik-detik ya kasus ijazah Pak Jokowi ini berhasil nanti diungkap atau bagaimana, teman-teman? Tentu ya karena ini sudah masuk ke ranah hukum ya, maka ya kita menunggu bagaimana proses hukum dan hukum ya yang dijalankan oleh Roy CS, karena Roy CS sudah jadi tersangka walaupun mereka baru
maksudnya walaupun ya yang tersangka itu tinggal 5 orang lagi karena 3 orang sudah bebas dari status tersangka teman-teman, yaitu Rismond Hasiholansya. Kita tahu betul bagaimana Rismond ya yang merupakan ahli digital forensik dan sekarang ya dia berada di kubu Pak Jokowi. Dulunya mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi begini dan begono, ya sekarang ya Rismond mengatakan asli. Nah, tentu ini menjadi satu konsistensi ya seseorang, artinya bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rismond Hasiholansya selama ini itu adalah penelitian yang tidak akurat, ya, yang memiliki keterbatasan, yang tentu memiliki kesalahan fatal. Ya, buktinya dulunya mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, nah sekarang mengatakan ya maksudnya dulunya mengatakan ijazah Pak Jokowi diragukan dan sekarang mengatakan ya asli. Artinya bahwa Rismond Hasiholansya dalam penelitiannya melakukan satu kesalahan fatal. Oke, teman-teman, ya tentu kita terus mengikuti kasus ini sampai akan selesai nantinya. Kita tidak tahu kapan ini selesai. Yang pasti bahwa tentu kasus ini kalau terus-menerus diperbincangkan, maka ini sangat menarik perhatian publik, perhatian masyarakat. Nah, kita melihat apa yang disampaikan oleh pengacara Rosyuro ini, yaitu Refli Harun, dan di mana ya diduga bahwa ada ya nanti akan diumumkan ya dalam waktu dekat diumumkan P21. Nah, di sini dikatakan berkat citizen lawsuit ya Refli Harun menilai peluang P21 kasus ijazah Jokowi kian tipis. Nah, tentu ya P21 ini adalah sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh para pendukung Pak Jokowi, teman-teman, karena tentu kalau P21 maka ya Rosyuro CS yang sudah jadi tersangka maka mereka akan ditahan. Nah, teman-teman, tim Tifa dan Royce Advokat atau Troya menilai gugatan warga negara atau citizen lawsuit CLS terhadap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dapat mempengaruhi kelanjutan perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden Republik Joko Widodo yang menjerat Rosyuro dan juga Fauzia Suma atau Dr. Tifa. Nah, kita tahu teman-teman, citizen lawsuit ini juga ya adalah salah satu penggugat ijazah Pak Jokowi yang berjuang di Solo, teman-teman, dan memang mereka tidak pernah berhenti dalam mengungkap kasus ijazah Pak Jokowi ini ya, dan walaupun sering sekali gugatan-gugatan mereka itu ditolak, maka mereka tetap berjuang dan tidak berhenti sampai mereka menentukan ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Nah, di sini dikatakan gugatan tersebut berangkat dari penanganan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi yang menjerat Rosyuro. Para penggugat menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Nah, kemudian koordinator tim Troya yaitu Refli Harun ya mengatakan gugatan tersebut diajukan oleh 9 tersangka digital 6 kriminal, 2 warga sipil terkait Dr. Polda Metro Jaya. Nah, ini yang disampaikan teman-teman ya, itu ada 9 jenderal, 6 kolonel, 2 warga negara biasa ya, itu mengajukan gugatan kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, kata Refli dalam konferensi pers di Jakarta Selatan Jumat 15 Mei 2026. Menurut Refli terdapat 2 pokok perkara dalam gugatan CLS tersebut. Pertama, terkait dugaan penyelundupan hukum melalui penerapan pasal-pasal yang dinilai tidak berkaitan dengan fakta perkara. Yang memang teman-teman ya
sejak Rosro CS ini ya ditetapkan sebagai tersangka, maka sering sekali ya Rosro CS yang menyinggung bagaimana pasal-pasal yang menjerat mereka, karena menurut mereka bahwa pasal-pasal yang menjerat mereka itu adalah pasal yang tidak memiliki dasar terhadap apa yang mereka sedang perkarakan sekarang. Nah, sehingga ya mereka selalu meminta supaya pasal-pasal yang menjerat mereka itu ditinjau kembali. Ya, bahkan sering sekali mereka mengajukan saksi ahli untuk bisa menguji pasal benarkah pasal yang yang menjerat mereka itu ya atau bagaimana, karena ya kalau tidak benar tentu ya itu tidak bisa mempengaruhi hukuman mereka. Nah, kalau benar maka tentu ya nantinya akan mereka juga ya bertanggung jawab sendiri terhadap apa yang menjadi perbuatan mereka. Oke, dia menyoroti penerapan pasal 32 dan pasal 35. Nah, ini yang disoroti teman-teman, ya pasal 32 dan pasal 35 itu Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik ya ITE ya, mengenai Undang-Undang ITE. Yaitu terutama pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 8 tahun, dan kemudian pasal 35 yang ancaman hukumannya 12 tahun, kata Refli Harun. Nah, ternyata bahwa pasal 32 itu adalah ancamannya 8 tahun, dan kemudian pasal 35 itu adalah hukumannya 12 tahun. Berarti kalau 12 tahun tambah 8 tahun teman-teman, maka itu sudah 20 tahun. Ini ya sangat lama sekali. Berarti kalau memang nantinya ya Polda Metro Jaya tetap menerapkan pasal itu 32 dan 35, maka ya mereka mungkin akan dipenjara selama 20 tahun nantinya. Nah, poin kedua yang dipersoalkan dalam gugatan tersebut ialah penerimaan laporan dari pihak yang dianggap tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Ya, kemudian ya Refli juga menilai perkembangan perkara. Nah, kita lihat bahwa Refli juga menilai bahwa perkembangan perkara saat ini menunjukkan penyidik maupun jaksa penuntut umum belum mudah membawa kasus tersebut ke tahap P21 atau berkas perkara ini dinyatakan lengkap. Nah, memang P21 ini juga disoroti oleh Dr. Tifa, salah satu tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi, karena Dr. Tifa menilai bahwa ada ya tenggat waktu yang tentu melewati batas ya dalam berkas yang dilimpahkan ya ke kejaksaan. Nah, kemudian mudah-mudahan karena baik penyidik penuntut kelihatannya agak susah untuk menindaklanjuti kasus ini ke P21 katanya. Nah, menurut Refli Harun bahwa ya baik itu penuntut maupun ya penyidik ya mereka agak kesulitan untuk menindaklanjuti kasus ini ke tahap P21. Memang ini masuk akal juga teman-teman. Kenapa? Karena dari waktunya saja ketika Rosro CS ditetapkan sebagai tersangka dan sampai sekarang ya mereka juga belum ditahan, ya hanya mereka wajib lapor saja. Nah, artinya bahwa ada sesuatu hal yang masih belum benar-benar membuktikan bahwa mereka itu akan ditahan. Nah, sementara itu kuasa hukum pegugat CLS Yasena mengatakan gugatan warga negara tersebut diajukan sebagai bentuk koreksi terhadap manajemen pendidikan yang dinilai bermasalah. Ini ada manajemen pendidikannya ini gimana sih? Kok bisa penerapan pasal terhadap seorang peneliti yang ada dan ini merupakan aset publik yang saat ini kok dijadikan sebagai tersangka, ujar Yasena. Yasena mengatakan sidang lanjutan CLS dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 18 Mei 2026. Ya, insya Allah kami akan melanjutkan CLS ini atau citizen lawsuit itu pada hari Senin tanggal 18 Maret Mei 2026 ujarnya. Nah, ternyata pada ya hari Senin nantinya kita akan melihat bagaimana perjuangan citizen lawsuit. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman.